Tetap tenang dan berjalan. Apa hubungannya tetap tenang dan berjalan? Ya kalau berjalan aja, tenang aja kan, kira-kira seperti itu ya. Tetapi di sini yang dimaksudkan kita harus menjalani hidup itu tidak dengan khawatir, tidak dengan gelisah, tapi juga tidak dengan tergesa-gesa. Tetap kita berjalan, tetapi apa yang menjadi tuntunan kita berjalan, yaitu bagaimana Tuhan memimpin kita. Ya. Mari bersama-sama membuka Alkitab atau boleh melihat di layar. Filipi 4 ayat 6. Karena satu ayat, kita baca sama-sama, boleh lihat di Alkitab atau yang di layar ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini ada kata keinginan. Kalau bisa kita artikan itu juga cita-cita, rencana, kerinduan. Kalian sekolah pasti ada tujuannya, betul? Ada cita-citanya. Tetapi ada orang belum apa-apa sudah mulai ciut hatinya. Bisa apa enggak ya? Ya, mungkin dibandingkan dengan seniornya yang dulu lebih pintar dari saya saja, nggak bisa lulus di universitas favorit. Atau mungkin ada sebagian, ya mungkin saya mampu, tetapi bagaimana dengan orang tua? Mampu nggak mendukung aku untuk mencapai cita-cita? Jadi sehingga tidak ada ketenangan, ada kegelisahan. Tetapi di sini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, mereka banyak mengalami goncangan karena iman. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, berarti tidak ada pengecualian. Apakah itu cita-cita masa depan, kebutuhan tentang apapun juga. Ya, tapi bagaimana saya tidak khawatir? Mungkin itu pertanyaannya. Sedangkan situasi sekarang tidak menentu. Ya, Corona selalu muncul varian baru. Setelah Delta apa? Omicron. Ada lagi sekarang apa? Delta Cron katanya ya. Sampai ada orang buat lucu-lucuan. Nanti terakhir apa? Politron atau popcorn. Gak selesai-selesai. Memang di dunia ini tidak akan pernah tidak ada masalah. Hanya masalahnya berbeda dari waktu ke waktu. Kita tidak tahu. Tetapi apapun masalahnya, kita punya masa depan. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir tentang hal apapun juga? Dikatakan di sini, nyatakanlah dalam segala hal. Kenapa? Kalau kamu tidak khawatir tentang apapun juga, untuk membuat itu terwujud adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi boleh sampaikan keinginanmu kepada orang tua itu wajar. Tetapi di sini supaya bisa menyelesaikan masalah itu, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah melalui apa? Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Berdoa berarti kita bebas meminta apa saja kepada Allah, tetapi sifatnya itu adalah permohonan. Artinya Allah tidak wajib menjawab doa kita, mengabulkan seperti yang kita inginkan, karena itu adalah permohonan. Lalu apapun yang menjadi jawaban Allah, kita harus terima itu dengan ucapan syukur. Berarti kita setuju dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, barulah di situ terjadi ketenangan dan kita akan berlanjut. Yang membuat manusia tidak tenang dalam hidupnya paling tidak adalah
menghadapi ketidakpastian. Nggak tahu nih, gimana tahun depan, belum pasti. Kemudian menghadapi ancaman, serta tidak memiliki jaminan hidup. Saya pernah membaca satu buku kekuatan doa yang ditulis oleh Reverend atau pendeta Robert Schuller dari Amerika Serikat, dia kepala sidang Crystal Cathedral. Ya, jadi Crystal Cathedral Church. Dia pernah pergi ke India sebelum tahun 2000 bertemu dengan seorang bernama Ibu Teresa, Mother Teresa. Lalu pendeta Robert Schuller ini bertanya kepada Ibu Teresa, apa yang membuat orang sulit mempercayai Tuhan dalam hidupnya? Jawabannya sederhana tetapi sangat luar biasa. Ibu Teresa atau Mother Teresa menjawab, karena manusia lebih memberikan perhatian kepada apa yang didengar dan dilihatnya daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu dikatakan. Jadi lebih fokus kepada apa yang didengar dan dilihatnya. Apa yang saudara dengar? Berita. Tiap hari ada berita yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian apa yang dilihat, mungkin ditonton di televisi, yang dilihat secara langsung, lalu itu yang mengganggu tidurmu. Itu melebihi daripada apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang ditulis dalam Alkitab ini sudah terbukti dan teruji kebenarannya. Tetapi banyak orang lebih gampang percaya dengan apa yang ada di media sosial yang belum teruji kebenarannya. Ya. Kita bersyukur. Tetapi apakah kita mau lebih banyak membaca Alkitab atau tidak? Jadi membuat manusia tidak bisa tenang, ketidakpastian. Lalu kita mengatakan tadi, hanya dekat Allah saja rasa tenang hatiku. Ya, itu satu poin nanti yang menjadi catatan kita supaya kita tetap tenang dan berjalan. Ya, supaya kita tetap tenang dan berjalan. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan menjadi renungan pada sore hari ini. Bagaimana kita tetap tenang dan berjalan? Yang pertama adalah dekatkanlah dirimu kepada Allah. Kemudian yang kedua, nantikanlah Dia. Ketika ada pergumulan, ada yang kau perlukan, nantikan apa yang Tuhan mau lakukan. Kemudian, kalau kita dekatkan diri kepada Allah, kita nantikan Dia. Maka yang bagian yang terakhir adalah yakin selalu akan penyertaan Tuhan. Bagaimana saya bisa tenang? Bagaimana saya melanjutkan perjalanan? Itu tergantung bagaimana keyakinan saya kepada siapa saya percaya. Ya, siapa yang menyertai kehidupan saya, siapa yang menyertai perjalanan saya. Yang pertama, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan cara bagaimana? Yaitu memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan. Pasti sudah tahu singkatannya kan? HPDT. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan? Dan pada saat bagaimana ketika engkau berada di rumah, kau memiliki jam doa sendiri selain dari berdoa, kalau bisa berdoa dengan saudaramu, adikmu, abangmu, orang tuamu. Tapi sekalipun itu sudah bisa dilakukan, masih perlu ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada pergumulanmu sendiri, nyatakanlah itu dalam doa dan permohonan, kata Paulus tadi. Ada jam doamu sendiri, kemudian membaca Alkitab, membaca renungan firman Tuhan, menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian, mengadakan penyembahan. Itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Sudah baik kalau kalian bisa mengikuti ibadah di gereja, kemudian persekutuan siswa seperti saat ini. Tapi ini tidak cukup, itu hanya 1 kali dalam seminggu. Tetapi kita perlu ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau boleh saya tanya dan ada yang mau kasih jawaban, siapa di sini di antara saudara yang rutin setiap hari membaca Alkitab? Bukan membawa Alkitab ya.
Kalau membawa Alkitab sudah pasti ada di HP-nya. Atau 2 kali seminggu. Atau kadang-kadang. Oke. Kayaknya belum dapat jawaban. Saya tanya dulu yang lain. Siapa di sini yang membaca WA setiap hari? Nggak angkat tangan, saya yakin itu semua. Jadi bayangkanlah, handphonemu itu di dalam ada Alkitab, tapi nggak pernah kau baca. Kasihan kali ya. Padahal itu isinya nggak pasti loh. Nah, ini himbauan. Kenapa? Dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita akan semakin berhikmat. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Segala tulisan yang disampaikan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan menuntun orang ke dalam kebenaran. Ini adalah tulisan yang disampaikan Allah. Sudah teruji. Tidak ada orang karena banyak membaca Alkitab jadi rusak pikirannya. Waktu saya mahasiswa teologi, ada satu pernyataan dosen yang tidak pernah saya lupa sampai hari ini. Dia mengatakan seperti ini. Karena waktu itu belum ada Alkitab elektronik, ya, masih Alkitab cetak semua. Dan dosen saya mengatakan begini, lebih bagus Alkitabmu itu rusak karena sering kau baca, tapi otakmu jadi bagus, daripada Alkitabmu tetap bagus tapi otakmu rusak. Paling tidak kamu imbangi. Tidak mungkinlah anak sekarang tidak membuka sosial media. Itu tidak terpisahkan lagi dari kehidupanmu, saya tahu. Tapi adakah waktumu selain waktumu yang khusus membaca Alkitab, yang tidak ada lagi kesulitan bagimu untuk membawa kemanapun, membuka kapanpun, dalam situasi apapun, dan murah tentunya, tapi bukan murahan. Hubungan pribadi dengan di situ kesalahan dinyatakan, di situ kelakuan diperbaiki, dan di situ kau dituntut dalam kebenaran. Maka disebut kitab suci. Melaluinya Tuhan berbicara kepada kita, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Kemudian selain memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan, memelihara persekutuan dengan sesama orang percaya di rumahmu sendiri, di gereja, dalam persekutuan seperti ini. Kalau ada ibadah di sekolah, ikut ibadah. Itu cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak disuruh seluruh waktu kita gunakan untuk beribadah, tapi harus ada waktu yang kita khususkan untuk beribadah, bukan karena dipaksa beribadah atau bukan karena ada waktu senggang buat kita beribadah, tetapi benar-benar ada waktu yang kita alokasikan. Kapan kita harus berdoa, kapan kita harus beribadah secara pribadi, beribadah di keluarga, beribadah dalam persekutuan seperti ini, di gereja dan di sekolah. Nikmati itu semua. Karena kita tidak bisa memisahkan diri dari hal itu kalau kita ingin kehidupan kita itu tenang. Karena kalau kita lebih banyak membaca berita-berita yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan dan sedikit membaca Alkitab, kita tidak bisa tenang. Dan kita tidak bisa melangkah. Karena apa? Karena yang menentukan setiap langkah kita itu adalah Tuhan. Manusia bisa merencanakan, tetapi Tuhanlah yang bisa mewujudkannya. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 6 dikatakan seperti katanya yang kita tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Perhatikan di sana, daripadanya lah keselamatanku, daripadanya lah harapanku. Apa maksudnya daripadanya lah harapanku? Harapan atau berharap kepada Tuhan itu adalah meyakini Tuhan dapat melakukan sesuatu yang menurut kita tidak mungkin.
Sepertinya tidak ada jalan terbuka ke sana. Misalnya cita-cita saya mau ke universitas paling bisa, tapi sepertinya menurut ukuran kita tidak mungkin. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin kalau Tuhan yang jauh banget. Sehingga dikatakan hanya dekat. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, miliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, memiliki persekutuan bersama dengan orang-orang percaya. Karena apa? Kekhawatiran tidak menambah apapun yang baik dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada. Kekhawatiran itu hanya membuat kita patah semangat, membuat kita ragu-ragu untuk melangkah. Kekhawatiran itu tidak punya kontribusi apapun dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana supaya kita tidak khawatir? Hanya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Situasi tidak pernah seperti yang kita inginkan. Situasi serba tidak pasti. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, pasti ada ketenangan. Itu yang pertama, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Lalu yang kedua, nantikanlah Tuhan. Artinya apa? Kalau ada keperluan, kalau ada pergumulan, jangan lari kepada manusia. Jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan andalkan manusia meskipun terlihat dia hebat, terlihat dia kuat. Mungkin menurut kita dia bisa menolong kita. Manusia terbatas, kalau kau terbatas sebagai manusia. Orang lain pun terbatas walaupun dia kelihatan saat ini lebih baik, lebih menjanjikan, mungkin lebih kuat daripada kita. Tetapi dia tetap terbatas. Tetapi ada pribadi yang tidak terbatas, yang bisa engkau andalkan kapanpun dan dalam situasi apapun. Tentu kalian tahu cerita Yusuf, anak Yakub. Dia seorang anak kesayangan bapaknya. Tapi dia orangnya baik. Dia suka melaporkan kecurangan abang-abangnya. Namun dia dilahirkan pada masa tua bapaknya, sehingga dia begitu istimewa. Tetapi karena saudara-saudaranya cemburu, akhirnya dia dijual. Saudara tahu dia dijual jadi apa? Jadi budak. Kalau zaman dulu, kalau sudah budak, itu sudah pasti tidak punya masa depan. Itu sudah pasti. Apalagi budak belian, dia dijual. Tetapi Yusuf ini adalah orang yang takut akan Allah. Dia adalah orang yang takut akan Allah. Dia seorang yang jujur. Dan dia seorang yang tidak mau membiarkan matanya melihat hal-hal yang tidak senonoh. Dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan tanggung jawab. Sehingga apa yang dikerjakannya itu menghasilkan. Sehingga meskipun dia budak, maka Tuhan tempat dia bekerja mempercayakan seisi rumahnya kepada Yusuf. Tapi tentu masalah tidak selesai begitu saja. Karena dia difitnah, dia dipenjarakan. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap menantikan Tuhan. Sampai akhirnya ketika ada masalah yang dihadapi Firaun, itu masalah mimpi, Yusuf mengartikannya. Dan Firaun akhirnya memberikan kepercayaan karena dia yakin hanya Yusuf yang bisa melakukan seperti yang diceritakan dalam mimpi. Yusuf sudah tidak punya masa depan. Tetapi dia bisa menjadi seorang penguasa kedua di Mesir. Hanya tahta yang membedakan dia dari Firaun. Kalau otoritas, wewenang sama dia dengan Firaun. Dia tidak dendam kepada orang-orang yang tidak mengingat. Orang sekarang juga mengalami masalah yang sama, sehingga Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Dan pernyataannya sangat bagus. Perhatikan, Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Siapa yang mendapat kekuatan baru? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang muda bisa lelah dan lesu. Sekekar apapun dia, sehebat apapun dia, sekaya apapun orang tuanya. Bahkan di sana katakan teruna-teruna, artinya prajurit-prajurit yang begitu muda, begitu cekatan bisa jaga bersama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau engkau menantikan Tuhan, teruskan perjalanan. Dikatakan di sini, engkau tidak menjadi lelah. Engkau tidak akan menyerah. Walaupun orang lain mungkin sudah terjatuh, sudah lelah, sudah tersandung. Karena ternyata apa karakter Raja Wali? Kalau datang badai, justru dia menghadapi badai itu. Badai itu yang mengangkat dia sehingga dia mengatasi badai itu. Seperti itulah gambarannya. Hadapi semua, tetapi jangan andalkan siapapun. Andalkanlah kekuatan Tuhan. Karena apa? Menantikan Tuhan berarti kita sedang menunggu sesuatu yang sudah pasti. Menantikan manusia itu bisa membuat kita kecewa. Itu kalian tahu berita-berita sekarang ada orang-orang yang tadinya sukses, perhatikan orang tiba-tiba jadi kaya. Mereka mengandalkan materi. Apa akibatnya? Jatuh. Jangan andalkan. Kalau kau punya materi, orang tua diberkati, bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi jangan andalkan itu. Andalkanlah Tuhan. Ini yang pertama. Supaya kita bisa tenang dan berjalan. Yang pertama kita harus mendekatkan diri kepada Allah, hanya dekat Allah saja. Kemudian yang kedua, kita harus menantikan Tuhan. Dan yang ketiga, yakin, perlu keyakinan. Jangan menanti tapi tidak punya keyakinan, selalu pesimis, selalu khawatir. Tapi yakin selalu akan penyertaan Tuhan. Jadi yang penting di sini bukan apa, yang penting bukan siapa, bukan situasi apa yang sedang kamu hadapi, yang akan kamu hadapi, tetapi ada hal yang lebih penting di atas semuanya, itu adalah siapa yang menyertai. Dulu saya punya teman di Pematang Siantar waktu saya masih kerja. Pada waktu itu masih marak-maraknya orang belajar karate, ya kan? Dan ada pangkatnya, dan 1 dan 2 dan 3. Dan teman saya, badannya kalau orang gini kan, itu kan binaraga ya. Tapi kalau dia jalan begini, kebalikannya. Apa kebalikan binaraga? Binaraga. Saking kurusnya dia bilang binaraga. Harusnya kan binaraga kan tegak, kuat gitu ya. Dia bilang, saya tidak takut. Mau dan 1 dan 2 dan 3 mau. Kalau kamu krempeng gitu, kurus kamu gak takut. Sok kali kamu. Kenapa kamu gak takut sama guru karate? Dia bilang, saya datang dan kawan-kawan membawa golok. Jadi yang membuat dia berani apa? Ada yang menyertai dia. Walaupun jawaban itu padahal, tapi pesannya di situ. Kenapa dia bilang aku tidak takut? Dan 1 dan 2 dan 3. Karena saya datang dan kawan-kawan bawa golok. Saya tidak takut katanya. Jadi siapa yang menyertai? Kenapa Yusuf bisa seperti itu? Karena dia percaya Tuhan tidak meninggalkan dia dan dia bisa sukses. Dia yakin akan hal itu. Ketika diundang Firaun, dia saya dengarkan bisa menafsirkan mimpi. Karena Firaun sudah dengar dari apa? Juru minuman dan juru roti. Apa kata Yusuf? Bukan aku, tetapi Tuhan. Coba. Biasanya kalau orang muda dipuji, apa katanya? Siapa dulu dong? Waduh. Sekolah di mana?
Siapa dulu loh pelatihnya? Tapi apa kata Yesus? Bukan aku, tetapi ada Allah yang bisa mengartikan. Kalau anak muda sekarang, apa-apa yang dimiliki dia ditunjukkan, tetapi Yusuf tidak pernah. Kepada Potifar ditunjukkan siapa yang dia sembah. Kepada juru minuman ketika mereka mimpi, dia bilang, ada Tuhan yang bisa menafsirkan mimpi. Ketika Firaun memanggil aku, dan aku bisa menafsirkan mimpi, bukan aku, tetapi Tuhan. Itu artinya apa? Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat 4, ini adalah satu pernyataan yang sangat luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini adalah gambaran domba yang sedang dituntut oleh gembala. Ada tahu domba itu adalah salah satu hewan peliharaan yang sangat lemah, nggak bisa membela diri, sering menjadi incaran binatang buas. Kalau rusa masih ada tanduknya, masih ada perlawanan. Kalau ada singa atau harimau, kalau domba sudah nggak bisa. Kalau dia sesat pun dia nggak tahu kembali. Kalau anjing sesat bisa kembali. Kerbau bisa kembali. Saya pernah menggambarkan kerbau di kampung, dia bisa tahu pulang. Kalau domba nggak tahu. Jadi kalau domba itu melewati lembah kekelaman, berarti ada binatang buas di sana. Begitulah Daud menggambarkannya kehidupan yang banyak ancaman. Dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Jadi yang penting tadi bukan berapa kuat lawan, bukan siapa lawan, bukan situasinya bagaimana, tetapi yang penting kita ketahui siapa yang menyertai saya. Kalau Tuhan yang menyertai saya akan berjalan terus. Kalau yakin bahwa Tuhan yang menyertai, apa keinginanmu, apa cita-citamu, serahkan semua kepada Tuhan. Kan dikatakan di sini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Ada tongkat yang bisa memukul domba-domba. Kita bisa merasa ditinggalkan oleh Tuhan, mungkin kalau merasa, tetapi yang pasti Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai. Jadi jangan satu orang pun di antara saudara mengatakan, "Oh, saya begini aja berarti Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan sudah meninggalkan saya." Tidak, Tuhan itu setia. Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Karena itu tetap tenang dan berjalan. Ingat hal ini untuk kalau bukan ketika kembali ke rumah. Bagaimana saya bisa tetap tenang dan berjalan? Pertama, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Hubungan pribadimu dengan Tuhan seperti apa? Apakah kau membaca firman Tuhan, menyanyikan pujian, kemudian nantikanlah Tuhan, dan dengan yakin selalu akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Salomo mengatakan dalam Amsal 23:18, ini firman bagi kamu semua, karena masa depan sungguh ada. Ada masa depan bagi orang-orang yang berharap, bagi orang yang menantikan Tuhan, bagi orang yang menantikan Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.